Maaf sebentar ya, Bu. Oke. Sosial, tolong Ya, sudah terlihat ya. tolong raise hand supaya Bio bisa kasih spotlight. Oh iya, Ya, baik. Kostumnya dulu ditunjukkan. oh iya Bu, sebentar. Ya, ya, oke, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Ibu Yohana Murniasi yang saya hormati serta teman-teman yang saya kasihi, selamat pagi. Pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di sini, walaupun secara virtual, untuk saling menginspirasi dan belajar. Saya juga berterima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memaparkan pidato saya, serta kesediaan teman-teman untuk meluangkan waktu dan mendengarkan pidato saya. Pada pagi hari ini, saya akan membahas sesuatu yang saya kira sangat penting dan sangat relevan dengan kita, yakni tentang mendengarkan. Mungkin kita anggap mendengarkan sebagai sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan. Kita tidak perlu usaha ataupun energi tertentu untuk mendengarkan. Untuk melihat saja, kita perlu membuka kelopak mata kita, namun Tuhan sudah merancang sedemikian rupa, sehingga telinga kita itu selalu terbuka. Jadi sudah sepatutnya kita selalu siap untuk mendengarkan. Namun nyatanya, menjadi pendengar yang baik itu sangat sulit. Mari kita lihat statistiknya. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kita, manusia, menghabiskan 60% waktu kita untuk mendengarkan. Namun dari sekian banyak informasi yang kita dengar, hanya 25% informasi tersebut yang dapat kita serap. Saya harap hal ini tidak terjadi pada teman-teman saat ini. Namun saya kira persentase ini cukup menunjukkan betapa buruknya pendengaran manusia secara umum. Padahal manusia itu merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial perlu untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Dan oleh sebab itu saya kira pendengaran ini menjadi sebuah kemampuan yang sangat krusial bagi manusia. Baik, sekedar fakta tentang pendengaran. Ternyata pendengaran itu adalah indera pertama yang dikembangkan saat kita menjadi indera terakhir, yang hilang saat kita meninggal nanti. Selain itu, perasaan didengarkan itu merupakan sebuah kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia untuk dapat bertahan hidup. Bahkan para psikolog dunia mengingatkan bahwa jika kita terus tidak saling mendengarkan, akan terjadi epidemi kesepian. Kalau pendengaran itu sepenting itu, kenapa tidak banyak forum-forum yang mengangkat tema tentang pendengaran ini? Mengapa tidak ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan pendengaran manusia yang buruk itu? Oke, sekarang kita lihat manusia saat ini dinilai dari apa? Manusia saat ini dinilai dari kemampuannya berbicara dan membalas pembicaraan. Dengan adanya acara-acara dan kegiatan seperti forum-forum pembicaraan, lomba-lomba pidato, lomba-lomba debat, dan bahkan kelas public speaking, manusia dituntut untuk dapat berbicara dengan baik, namun tidak untuk mendengarkan dengan baik. Manusia dianggap pintar, cerdas, jika mampu membalas pembicaraan orang lain dan melontarkan celetukan-celetukan yang dapat mengskakmat lawan bicaranya.
Hal ini akhirnya membuat manusia lebih banyak memikirkan balasan apa yang kira-kira harus saya lontarkan setelah orang ini selesai berbicara, daripada kita fokus untuk menyerap informasi yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Seperti yang tadi kita lihat dari data, manusia itu adalah pendengar yang buruk. Kenapa manusia itu bisa menjadi pendengar yang buruk? Yang pertama, sebuah studi membuktikan bahwa kemampuan manusia mempertahankan fokus dan perhatiannya itu hanya selama 8 detik. Itu 1 detik lebih singkat daripada ikan mas koki. Dengan mudahnya kita terdistraksi, semakin sulit bagi kita untuk menjadi pendengar yang baik. Selain itu, manusia cenderung lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Kenapa? Karena dengan berbicara, kita dapat menghindari topik-topik atau pandangan yang tidak kita setujui, yang tidak kita sukai. Kita dapat mengatur alir pembicaraan ini mau dibawa kemana. Dan kita dapat menyombongkan betapa pintarnya diri kita, betapa berwawasannya kita kepada orang lain. Dan akhirnya kita menjadi arogan. Dan hal tersebut menjadikan kita pendengar yang buruk. Selain itu, teman-teman, ternyata perkembangan teknologi itu juga berkontribusi terhadap menurunnya kemampuan mendengarkan kita. Dengan adanya sosial media, kita dapat dengan mudah memilih apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita baca. Kita dapat dengan mudah menghindari pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan kita. Atau mungkin gambarannya, jika kita tidak suka dengan sesuatu, kita tinggal scroll. Dan budaya ini terus kita terapkan dan akhirnya terbawa di kehidupan nyata kita, bukan lagi sekedar di dunia maya. Akhirnya jika ada orang yang berbicara sesuatu yang tidak kita sukai dan tidak menarik untuk kita cenderung menghiraukannya. Atau mungkin kita mendengarkan tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi untuk menyimpulkan, alasan kita menjadi pendengar yang buruk itu ada 3. Distraksi, arogansi, dan tidak adanya rasa ingin tahu. Coba teman-teman pikirkan, adakah kegiatan atau program yang melatih kita untuk menjadi pendengar yang baik? Bukan sekadar untuk menjawab pertanyaan saja, tapi untuk menyerap informasi dan mendengarkan apa yang diucapkan. Saya kira tidak ada. Padahal sebagai suatu kemampuan atau skill, pendengaran kita itu dapat memudar, dapat memburuk jika tidak sering kita latih. Oleh sebab itu, saya akan memberikan beberapa tips yang dapat menjadikan Anda pendengar yang lebih baik. Yang pertama, eye contact. Saat berbicara, buatlah eye contact dengan lawan bicara, lalu beri reaksi, angguklah kepala, dan tersenyumlah untuk menunjukkan ketertarikan dan perhatian Anda. Dan yang terakhir, setelah lawan selesai bicara, ulangilah atau tegaskan kembali poin-poin penting yang disampaikan oleh lawan. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat tips-tips ini atau mendengar tips-tips ini. Tapi tips-tips ini sebenarnya salah dan tidak akan menjadikan Anda pendengar yang lebih baik. Jika Anda benar-benar sudah mendengarkan dan memerhatikan lawan bicara Anda dan benar-benar tertarik dengan apa yang dibicarakan, kita tidak perlu reaksi khusus atau gestur-gestur khusus untuk menunjukkan bahwa kita tertarik dan perhatian. Oleh sebab itu, saya akan memberikan tips yang kali ini benar untuk menjadikan Anda pendengar yang lebih baik. Yang pertama, jangan multitasking. Dengan kemampuan mempertahankan perhatian yang lebih buruk daripada ikan mas koki, saya kira untuk melakukan hal lain sambil mendengarkan orang lain berbicara itu bukanlah ide yang bagus.
Multitasking di sini tidak hanya berarti kita bermain handphone, atau memutar-mutar bolpen, atau mencatat sembari mendengarkan orang berbicara. Tapi terkadang kita juga terdistraksi dengan pikiran-pikiran kita. Mungkin kita memikirkan kapan pembicaraan ini akan berakhir, atau memikirkan apa yang akan saya lakukan setelah saya selesai berbicara dengan orang ini, atau bahkan balasan apa yang hendak saya lontarkan setelah orang ini selesai berbicara. Karena itu kita jadinya tidak hadir dalam percakapan. Jadi teman-teman, jangan multitasking. Jika kita memikirkan apa yang akan kita balas setelah lawan bicara kita selesai berbicara, alhasil kita tidak dapat menangkap 100% apa yang mereka bicarakan. Saya ingatkan bagi teman-teman bahwa tidak ada salahnya kita diam sejenak setelah lawan bicara kita selesai berbicara. Ingatlah bahwa sebuah pembicaraan itu bukanlah ajang untuk ketangkasan, bukan ajang kecerdasan. Malah dengan kita diam sejenak, lawan bicara kita itu dapat merasa lebih dihargai, lebih didengarkan. Karena kita mau mengambil waktu untuk mencerna kembali apa yang mereka katakan dan memikirkan dengan matang apa yang harus kita balas. Yang kedua, balaslah dengan informasi yang deskriptif dan evaluatif serta pertanyaan yang terbuka. Jangan pernah membalas pembicaraan seseorang dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjerumuskan. Dengan begitu, lawan bicara akan menjadi nyaman dan terbuka untuk berbicara dengan Anda. Dan dengan begitu, Anda dapat menjadi pendengar yang lebih baik. Yang terakhir, jangan berasumsi. Jangan berasumsi apa yang akan dikatakan oleh lawan bicara Anda. Jangan berasumsi apa yang dirasakan oleh lawan bicara Anda. Kita harus mencontoh para penipu. Bukan dari sisi menipunya tentu saja, tapi dari sisi mendengarnya. Karena penipu ini cenderung merupakan pendengar yang baik. Mereka mendengarkan calon korban mereka sebaik mungkin untuk mengetahui celah-celah di mana mereka dapat memanfaatkan celah-celah tersebut untuk meraup keuntungan. Jadi kita harus memiliki motivasi dan rasa ingin tahu sehingga kita dapat menjadi pendengar yang lebih baik. Lalu motivasi seperti apa yang harus kita pegang? Ada dua motivasi yang menurut saya dapat teman-teman jadikan sebagai motivasi Anda mendengarkan orang lain. Yang pertama yaitu motivasi untuk belajar. Selalu asumsikan ada hal baru yang bisa Anda pelajari dari setiap orang dan setiap hal yang Anda dengarkan. Seorang ilmuwan asal Amerika Serikat yang terkenal, Bill Nye, mengatakan bahwa dari semua orang yang Anda jumpai, mereka semua tahu sesuatu yang tidak Anda ketahui. Marilah kita memegang mindset ini untuk menjadi pendengar yang lebih baik. Yang kedua, hargai orang lain. Saya rasa sudah sepatutnya bagi kita sebagai manusia untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada manusia lain dengan mendengarkan apa yang mereka katakan. Jadi jadikanlah ini sebagai motivasi untuk mendengarkan, yakni untuk menghormati dan memanusiakan manusia lain. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pendengar yang lebih baik, mendengar dengan intensi, benar-benar mendengarkan, dan menyerap informasi, alih-alih hanya untuk memberi balasan. Serta ingat ketiga tips tadi, jangan multitasking, beri balasan deskriptif evaluatif, dan jangan berasumsi serta carilah motivasi. Dengan begitu, Anda kelak akan menjadi pendengar yang lebih baik. Makan pagi, makan ketela. Makan siang, makan ubi. Saya Cecilia Fendrisabel selaku pembicara, pamit undur diri. Makan sore, makan ikan. Makan malamnya, makan ketupat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga pidato saya bermanfaat.
Sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya pamit undur diri. Makasih. Oke, Cecilia, Evelyn, temanya bagus ya. Salah satu tema yang membuat seseorang merasa senang dan tertarik itu jika tema itu tidak terlalu sering atau belum terlalu sering disampaikan orang, apalagi audiennya itu sama itu. Nah, Cecilia pinter menemukan tema yang baru, tema yang belum tersentuh tentang menjadi pendengar yang baik. Itu kalau Buyo pernah mengikuti suatu kegiatan itu namanya seni mendengarkan. Dan itu bagus sekali ya. Bagaimana kita menjadi pendengar yang baik. Cecilia pengen jadi apa nantinya? Saya pengen jadi data scientist, Bu. Jadi dalam bidang sains. Iya. Ya, cocok juga ini untuk seorang konselor, seorang psikiater, ya, seorang dokter dan banyak hampir semua pekerjaan membutuhkan seni mendengarkan ya. Bagus sekali. Minta teks dan PPT-nya dikirim ke Buya pribadi. Iya, makasih, Bu.